Tal. Tidak tahu bedanya. Lalu kenapa dibedakan waras dengan khalaf? Apa bedanya? Sebutkan beda, bukan contoh. Bedanya demikian. Bedanya demikian. Siapa yang baca Al-Imalah Al-Kubra? La ilaha illallah. Kita pertanyaannya perbedaan waras An-Nafi' dengan Khalaf an Hamzah, jawabnya Al-Kisai. Bisa jawab apa tidak? Kalau tidak, ta'al. Pukul. Kita nggak nulis di rapot nilainya 5, nggak usah. Tulis saja 7, tapi dipukul. Jawab dulu, Uzair, Iqra, atau jawab. Apa bedanya qiraah Wars An-Nafi' dengan Khalaf an Hamzah? Bedanya. Wars awalnya ditaklil. Taib. Terus? Bilam taglil. Lam? Taglil. 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 Mughalladhah. Apalagi bedanya? Kalau mad jaiz bagaimana? Sama dibaca 6. Dibaca al-isba. Ahsan. Suf. Bisa jawab dia. Lebih kecil dari kau padahal. Atau umurnya sama. Atau kau lebih besar dari dia. Cuman badan kau kecil. Sama umurnya? Enggak. Siapa yang lebih tua? Pendek. Taib. Indaman al-an indaka al-jadid. Ana sa'aqra al-an fa ayu qira'ah hada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla nara dhata lahab. Wa mra'atuhu hammalatul hatab. Qiraah man? Ya Yasa. Abu Nun. Ibnu Amir. Taib, Ibnu Amir. Bakia Ibnu Amir man huwa? Udkur tarjimah Ibnu Amir. Bagaimana Ibnu Amir? Siapa dia? Namanya? Siapa nama Ibnu Amir? Dikasih bantuan sama kakaknya. Abdullah, siapa Ta'al? Abdullah bin Amir. Dari mana dia? Ulama dari mana? Ad-Dimashqi. Dari Syam, Ad-Dimashq. Diberi catatan oleh kakaknya. Gak apa-apa, dia masih baru. Taib, kakaknya sekarang. Indaka ya Aba Qatadah, udkur lana sanadan, agar kita yakin bahwa qiraah Abdullah ibnu Amir di sini benar-benar qiraahnya Nabi. Maka sebutkan sanadnya kepada Nabi. Awalan yarwi an Fadalah bin Ubaid an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad pertama dari sahabat Fadalah ibnu Ubaid. Kemudian dari Fadalah kepada Abu Daud. Dan Abu Daud mendengar dari Nabi. Dan Nabi dari Jibril dan Jibril dari Allah. Maka ini sanad yang pertama dari Abdullah ibnu Amir. Menunjukkan Abdullah ibnu Amir dari tabi'i kabir. Dia langsung mendengar dari Fadalah ibnu Ubaid radhiyallahu anhu, seorang sahabi. Sanad kedua. Ya dengan Nabi Darda mubasyarah. Summa. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua
Diriwayat dia langsung mendengar dari Abu Darda tanpa melewati Fadalah ibnu Ubaid. Berarti dia juga sanadnya sangat tinggi. Jalan yang ketiga, sanad yang ketiga kepada Nabi. Yarwi an Wathilah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Wathilah? Wathilah bin Asqa. Maka yang ketiga dari gurunya sahabi Wathilah ibnul Asqa kepada Nabi. Berarti gurunya 3 sahabi. Keempat, Yarwi an Al-Mughirah ibn Abi Shihab an Utsman bin Affan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jalan yang keempat melewati tabi'in yang lebih besar dari dirinya, Al-Mughirah ibnu Abi Shihab tabi'i. Namun dia meriwayatkan dari Khulafa ar-Rasyidin Utsman ibnu Affan. Maka dari sini kita mengetahui para Khulafa ar-Rasyidin hum ahlul qiraah. Jangan dipikir mereka hanya memimpin kepemimpinan saja. Atau antum dengar Utsman tijarah, tajir, tukang dagang saja, tidak. Dia juga ahlul qiraah. Dan begitu pun Umar ibnul Khattab dari Qura. Maka tidak sembarangan Nabi memilih mereka menjadi Khulafa ar-Rasyidin. Meskipun pemilihan Umar dan Utsman tentunya Nabi sudah meninggal. Namun ijma' dari para sahabat yang hidup di zamannya memilih Umar. Karena tidak ada manusia yang lebih baik setelah Abu Bakar kecuali Umar. Kemudian Umar sebelum meninggalnya memberikan amanah kepada kaum muslimin, pilih kaum muslimin yang lebih baik. Maka akhirnya semuanya sepakat memilih Utsman. Maka disinilah sanad dari Abdullah ibnu Amir Asy-Syami Ad-Dimashqi, sanadnya sangat tinggi dan banyak dari para sahabat. Maka pengetahuan kepada ilmu sanad tadi, sanadnya bersambung kepada Nabi, ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa qiraah asyarah yang kita hafal, yang kita pelajari bukan dari qiraah inovasi mereka. Sehingga orang-orang awam mungkin yang tidak belajar ilmu seperti ini, hanya perbedaan qiraah itu dari para qura saja. Difikirnya perbedaan qiraah Wars An-Nafi' dengan qiraah Ad-Duri Anil Kisai dan qiraah Khalaf an Hamzah dan qiraah Ibnu Katsir dan yang lainnya, itu hanya sekedar perbedaan dari para imam qiraah, bukan. Tetapi ini perbedaan dari Nabi. Karena di hadis yang sering kita ulang seperti hadis Ubay ibnu Ka'ab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh kami Mukbil, Al-Quran unzila ala sab'a ahrufin. Al-Quran diturunkan pada 7 dialek Quraisy dari Arab. Maka oleh sebab itu di hadis Ubay, dia menanyakan yang mendengar langsung dari Nabi, maka Nabi membaca dan Ubay dohirnya mencatat dan menghafal. Setelah dibaca, diturunkan oleh Jibril dan Nabi tidak menulis. Nabi tidak baca tulis. Maka ini kelebihan Nabi kita dan agama Islam. Sehingga para orientalis, para orang-orang kufar yang ngaku cerdik cendikia, ingin menghancurkan Islam dari dalam, mereka tidak mampu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan profesor, doktor, bukan orang pintar. Maknanya bukan orang yang makan bangku sekolahan, bukan orang yang baca tulis. Bahkan dia buta huruf. Seperti mak-mak kita yang belajar bacaan Al-Quran setelah asar ataupun setelah sholat asar di masjid-masjid. Abatasa, seperti itu Nabi Muhammad, bahkan tidak belajar. Namun justru dengan Allah menjadikan dia
buta huruf alfabet Arab, tidak bisa membaca dari alfabet Arab, namun diberikan Al-Quran. Maka bagaimana caranya? Diturunkan Allah ucapannya itu kepada Jibril, dan Jibril menurunkan ucapan Allah kepada Nabi Muhammad, dibacakan. Lalu Nabi Muhammad mentalkinkan kepada para sahabatnya. Maka di dalam hadis ini jelas, di saat Ubay bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ats-tsaniyah, wahai Rasulullah, ini qiraah yang kedua." Berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, "Qul li sahibik ats-tsalitsah." Katakan kepada temanmu Ubay ibnu Ka'ab, ini qiraah yang ketiga. Maka dicatat, dihafal oleh Ubay. Kemudian baca lagi Nabi. Ditanya lagi oleh Ubay, "Hadhihi rabi'ah, ini yang keempat ya Rasulullah." "Qul," kata Jibril, "li sahibik." Katakan kepada temanmu, "al-khamisah." Ini yang kelima, dan terus sampai ke-6 dan sampai ke-7 selesai. Maka dari sini kemudian Nabi mengatakan, Al-Quran unzila ala sab'a ahrufin faqra'u ma tayassara minhu. Faman qara'a bi ba'diha faqad asabtum. Maka bacalah yang paling mudah kepada kalian, maknanya dari 7 qiraah yang diinginkan tadi dialek Quraisy, ambil satu yang mudah, dan barang siapa yang mengambil satu qiraah saja cukup, telah benar. Seperti zaman now. Saya karena memang hidup di Indonesia, semua orang membaca qiraah Hafs an Asim, ya sudah, saya menghafal qiraah Hafs an Asim, maka dia telah benar. Dan orang-orang Afriqah dari Afrika seperti orang Tunis, orang Aljazair, orang Libya, dan juga negara-negara yang lain, Mesir, maka mereka dari kecil membaca dengan qiraah Warsh an-Nafi'. Maka mereka tidak mengenal qiraah Hafs an Asim. Maka ini pun kata Nabi, "Faman qara'a bi ba'diha faqad asabtum." Barang siapa di antara kalian yang membaca satu dari sebagiannya dari 7, maka telah benar. Maka di sini kesimpulannya dari pertanyaan tadi, Abdullah ibnu Amir, qiraah ibnu Amir Asy-Syami Ad-Dimashqi, berapa dia mengumpulkan dari sahabat? Maka sahabat yang pertama Abu Darda yang langsung dia dengar. Dan yang kedua dari jalan Fadalah ibnu Ubaid, seorang sahabi. Dan juga dia langsung dengar dari Wasilah ibnu Al-Asqa. Dan juga dia dengar dari Tabi'i Al-Mughirah ibnu Abi Syihab dari Utsman ibni Affan. Maka dia mempunyai guru, sanadnya kepada sahabat 4, kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pengetahuan kepada sanad ini menjadikan pengetahuan bagi kita, dan ini inti dari pelajaran qiraah. Kita mempelajari qiraah asyarah, bukan mempelajari qiraah yang berbeda dari hasil rekayasa para qurra, bukan. Lalu kenapa kok kita menisbatkan kepada mereka Iqra qiraah Warsh, Iqra qiraah Ibni Katsir, Tabbat yada abi lahbin watab, lahbi watab, qiraah Ibnu Katsir? Kenapa tidak dikatakan qiraah Nabi? Kan semuanya dari Nabi. Kalau diberikan semuanya yang 10 qiraah Nabi, lalu apa bedanya? Iya apa tidak? Iqra qiraah Nabi, yang diinginkan Warsh an-Nafi'. Iqra qiraah Nabi, Al-Kisai. Terus bedanya apa? Maka di sini para ulama menyebutkan ini qiraah Warsh an-Nafi', dan usulnya taklil, ma'agne misalnya, dan taglid lam, sayaslo. Iqra qiraah Al-Kisai, dan Al-Kisai usulnya imalah al-kubra, sayasle, dan juga ma'agne, seperti itu. Maka itu hanya istilah saja untuk membedakan, namun pada hakikatnya semua qiraahnya kembali kepada Nabi,
Namun disebutkan qiraah asyarah untuk membedakan dari qiraah Nabi yang berbeda dari lughah Quraisy dan juga mereka yang menyampaikan kepada kita. Dan sanadnya tetap kepada Nabi, namun yang mempopulerkan dan menyampaikannya kepada kita, sehingga para ahli tajwid dan ahli qiraah menyebutkan ini usul qiraah Al-Kisai. Padahal pada hakikatnya Al-Kisai tidak membaca Al-Imalah Al-Kubra dari karangan dia, tetapi dari Nabi. Dan begitupun di sini Ibnu Amir. Ibnu Amir bukan menjadi qiraah dari dia dengan membaca Hamalatul Hatab. Padahal Hafiz An Asim membaca Hamalata. Maka kita katakan dia dari sahabat yang dia dengar. Dari Wasilah, dari Fadalah Ibnu Ubaid, dari Abu Darda, dan dari Utsman. Dan mereka berempat dari Nabi. Membaca Hamalatu, bukan Hamalata. Itu contohnya. Maka alhamdulillah ini yang bisa kita berikan. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan masuk kepada surat yang baru. Apa setelah Al-Masad? Terserah nanti kita lihat mana yang kita sepakati. Yang jelas kita masuk kepada surat yang baru. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha